saya Faiza Nadira Hasibuan di News TV. News TV akan menjelaskan tentang politik dan ekonomi Indonesia pada masa parlemen. Berikut adalah penjelasan dari reporter kami. Pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlemen dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa demokrasi liberal. Pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI awal kemerdekaan, namun menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal, sehingga era ini dikenal sebagai zaman demokrasi liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai zakon kabinet. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah kerap kali terjadi pergantian kabinet. Untuk momen tipis-tipis, nikmatin bareng Live. Terbuat dari kentang asli yang dipotong tipis dengan rumput laut yang fantastis. Citato Live. Seru-seruan bareng yang tipis-tipis. Light up your life. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi dan nilai cita-cita tujuan yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan parlemen dalam hal ini, DPR dan MPR tidak terlepas dari hubungan adanya peringkat atau perangkat organisasi politik yaitu partai politik. Berdasarkan dengan hal tersebut, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik yang baru. Penjelasan akan dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pucuk, 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 pucuk. Ya. Kini pucuk teh terbaik ada di Teh Pucuk Harum. Rasanya pas, nggak kemanisan. Segar. Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Pemilihan Umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan Dewan Konstitusi. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastro Midjoyo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali karena terlanjur jatuh.
Kabinet pengganti alih yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Penjelasan akan dilanjuti setelah pesan-pesan berikut ini. Udah deket, tapi gak jadian? Atau cintamu bertepuk sebelah tangan? Tegakkan perasaanmu dengan minum Friendzone. Friendzone hadir dalam 3 rasa, happy, no set, dan move on. 100% atasi, salahkan Friendzone. Minum sekarang juga. Pemikiran ekonomi nasional Indonesia antara idealisme dan realitas. Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, terus berupaya mengembangkan pemikiran ekonomi nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil. Satu aspek penting dari pemikiran ekonomi nasional Indonesia adalah penekanan pada ekonomi kerakyatan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sebagai pilar ekonomi, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan akses modal, pelatihan, dan pasar bagi UMKM yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. No bokis. Sistem ekonomi liberal di Indonesia. Dalam perjalanan ekonominya, Indonesia telah mengalami berbagai fase perubahan sistem ekonomi, termasuk penerapan elemen-elemen sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal yang mengutamakan kebebasan pasar dan minimnya intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi Indonesia. Sejak era reformasi di akhir tahun 1990-an, Indonesia secara bertahap menerapkan kebijakan yang mendukung liberalisasi ekonomi. Hal ini terlihat dari deregulasi sektor-sektor ekonomi penting, privatisasi BUMN, serta pemberian kesempatan yang lebih besar kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Langkah-langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, menarik investasi asing, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, penerapan sistem ekonomi liberal juga menghadapi berbagai tantangan. Isu ketidaksetaraan pendapatan dan kesenjangan sosial menjadi salah satu kritik utama. Keterbukaan ekonomi yang tinggi terkadang dinilai belum sepenuhnya menguntungkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan usaha kecil yang belum mampu bersaing di pasar bebas. Di sisi lain, liberalisasi ekonomi telah mendorong sektor swasta untuk menjadi lebih dinamis dan inovatif, berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sektor-sektor seperti teknologi informasi, jasa keuangan, dan pariwisata mengalami perkembangan pesat, menunjukkan potensi positif dari kebijakan liberal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Indonesia dalam merespon dinamika dan tantangan sistem ekonomi liberal terus berupaya mencari keseimbangan antara kebebasan pasar dengan perlunya intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan makroekonomi dan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
regulasi dan kebijakan publik dirancang untuk melindungi kelompok rentan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian berita dari kami, saya Catherine Zaria Putri sebagai reporter pamit mengundurkan diri. Terima kasih.